Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton sekalian. Saya, Polikarpus Endio Juan Pradana dari kelas C dengan NIM 1909511171. Saya merupakan mahasiswa kedokteran hewan semester 3 Universitas Udayana. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai media biakan, bakteri, dan jamur. Adapun tujuan dari video ini ialah sebagai pemenuhan tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner, serta sebagai wawasan tambahan. Selamat menyaksikan. Media, bakteri, dan jamur. Hal-hal yang akan dibahas ialah 1. Pengertian media, 2. Fungsi media, 3. Persyaratan media, 4. Faktor pertumbuhan, dan 5. Jenis media. Yang pertama ialah pengertian media. Apa itu media? Media merupakan suatu bahan yang mengandung campuran zat-zat nutrisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian, yang selanjutnya adalah fungsi media. Fungsi media antara lain menumbuhkan, mengisolasi, membiarkan, mengidentifikasi, dan menyimpan mikroorganisme. Fungsi media yang lain ialah mempelajari sifat-sifat koloni dan biokimia dari mikroorganisme. Selanjutnya ialah persyaratan media. Agar mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, maka media harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti mengandung semua nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk berkembang biak, memiliki tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan karakteristik mikroorganisme. Harus dalam keadaan steril, yang berarti tidak ditumbuhi mikroorganisme lain. Persyaratan ini mengikuti mikroorganisme yang akan kita tumbuhkan, serta mengikuti faktor-faktor pertumbuhan berikut ini. Faktor-faktor pertumbuhan. Yang pertama adalah suhu. Setiap organisme memiliki suhu optimum agar bisa tumbuh dengan baik. Berdasarkan suhu optimum ini, mikroorganisme terbagi menjadi 3 golongan, yaitu psikrofilik dengan suhu optimum 0 sampai 20 derajat Celcius, mesofilik 20 sampai 45 derajat Celcius, dan termofilik 45 sampai 80 derajat Celcius. Bakteri perusak sebagian besar merupakan bakteri mesofil. Bakteri patogen juga merupakan bakteri mesofil dengan suhu optimum 37 derajat Celcius, yang merupakan suhu tubuh manusia. Selanjutnya ialah pH atau derajat keasaman. Sebagian besar mikroorganisme tumbuh baik pada pH sekitar netral. pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini, mikroorganisme memiliki 3 golongan, yaitu asidofilik, yaitu mikroorganisme asam yang tumbuh pada pH 2-5, neutrofilik atau mikroorganisme suasana netral dengan pH 5,5-8, dan alkalifilik itu mikroorganisme basah dengan pH 8,5-9. Faktor yang ketiga ialah nutrien. Mikroorganisme memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Nutrisi yang diperlukan ialah berupa unsur-unsur dasar seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lain. Faktor selanjutnya ialah tekanan osmosis. Pertumbuhan mikroorganisme sangat dipengaruhi tekanan osmosis lingkungan sekitarnya. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar daripada tekanan osmosis sel dalam mikroorganisme atau hipertonis, maka akan menyebabkan plasmolisis, di mana sitoplasma akan tertarik keluar sehingga sel akan mengkerut dan mati. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih kecil dibandingkan dengan sel mikroorganisme atau hipotonis, maka akan menyebabkan plasmoptosis, di mana cairan dari lingkungan sekitar akan masuk ke dalam sel mikroorganisme dan menyebabkan sel menjadi mengembung, akhirnya pecah dan mati.
Oleh karena itu, kondisi ideal mikroorganisme ialah tekanan osmosis lingkungan sama dengan tekanan osmosis sel. Selanjutnya ialah oksigen. Mikroorganisme memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda. Berdasarkan hal ini, mikroorganisme memiliki 4 kelompok, yaitu aerob, yaitu mikroorganisme yang memerlukan oksigen, anaerob, mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen, karena pada mikroorganisme ini oksigen bersifat toksik. Kemudian fakultatif, yaitu mikroorganisme yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Kemudian yang terakhir adalah mikroaerofil, yaitu mikroorganisme yang memerlukan oksigen dengan konsentrasi lebih rendah dibandingkan konsentrasi normal di udara. Sebagian besar bakteri perusak ialah aerob. Kemudian faktor yang terakhir adalah sterilitas, atau media tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme lain. Topik selanjutnya ialah jenis media. Jenis media dapat dibagi berdasarkan bentuk, komposisi, dan fungsi. Berdasarkan bentuk, media dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu padat, di mana media mengandung banyak zat pemadat seperti gelatin, kurang lebih 15%. Fungsinya ialah untuk melihat morfologi koloni bakteri dan kebutuhan bakteri akan oksigen, khususnya pada media tegak dan miring. Media padat terbagi menjadi 3, yaitu media tegak, media miring, dan media lempengan, seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri. Pada gambar ini menunjukkan fungsi dari media padat, yaitu melihat koloni bakteri. Gambar A yaitu bentuk koloni pada medium tegak, bentuk B yaitu bentuk koloni pada medium miring, sedangkan C adalah bentuk koloni bakteri pada medium tegak berdasarkan kebutuhan oksigen. Kemudian selanjutnya adalah semi padat. Media semi padat mengandung sedikit zat pemadat sehingga teksturnya kenyal seperti jelly. Biasanya digunakan untuk melihat pergerakan bakteri. Contohnya ialah sulfit motility indol. Seperti yang terlihat di sebelah kiri, di mana bakteri yang bergerak akan tumbuh di luar dari zona tusukan. Selanjutnya ialah media cair. Media ini tidak ditambahkan zat pemadat. Fungsi dari media ini adalah untuk melihat pertumbuhan bakteri ditinjau dari kekeruhannya. Media cair seperti di gambar sebelah kiri, jika terdapat bakteri maka akan terlihat keruh. Contoh dari media cair ialah kaldu, nutrien, atau kaldu-kaldu lainnya. Pada gambar ini menunjukkan salah satu fungsi dari media cair, yaitu melihat pertumbuhan bakteri berdasarkan kekeruhan. Pada gambar ini terlihat pola pertumbuhan koloni bakteri pada medium cair berdasarkan kebutuhan oksigen. Selanjutnya ialah komposisi. Berdasarkan komposisi atau bahan penyusunnya, media terbagi menjadi 3 macam, yaitu sintetis atau tersusun dari bahan buatan. Contohnya ialah McConkey. Selanjutnya adalah semi sintetis atau tersusun dari bahan alami dan bahan sintetis. Contohnya adalah kaldu nutrisi dengan komposisi pepton, ekstrak daging, dan NaCl, serta Aquades. Kemudian alami, di mana media tersusun dari bahan yang langsung berasal dari bahan alami seperti ekstrak nabati atau hewani. Contohnya ialah tomato juice agar. Kemudian pembagian jenis media berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, media dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama adalah media umum. Media umum adalah media yang dapat menumbuhkan semua jenis mikroba. Contohnya ialah nutrien agar seperti gambar sebelah kiri dan blood agar. Kemudian selanjutnya adalah media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan
untuk membedakan mikroba yang tumbuh pada media tersebut. Jadi, media ini akan ditumbuhkan beberapa jenis mikroba, kemudian akan diidentifikasi berdasarkan perbedaan berupa warna. Media diferensial mengandung bahan atau mempunyai ciri khusus yang dapat menjadi indikator perbedaan. Contohnya adalah triple sugar iron agar seperti gambar di samping kiri, dan blood agar di samping juga sebelah kiri. Khusus pada blood agar, media ini dikelompokkan menjadi media umum dan diferensial karena selain dapat menumbuhkan semua jenis mikroba, media ini dapat membedakan mikroba yang tumbuh berdasarkan sifat hemolisa masing-masing mikroba. Yang sifat-sifat hemolitik masing-masing mikroba tersebut terbagi menjadi 3, yaitu alfa hemolitik atau zona hemolitik tidak sempurna, beta hemolitik, zona hemolitik sempurna, dan gamma hemolitik atau tidak terbentuk zona hemolitik, yang berarti bakteri tersebut tidak dapat melisiskan sel darah. Selanjutnya ialah media diperkaya. Media diperkaya ialah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Media ini mengandung nutrisi untuk mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Media ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri yang susah tumbuh pada media umum, seperti contohnya Salmonella pada feses yang harus dipacu pertumbuhannya dengan kaldu selenit atau kaldu tetrationat. Kemudian adalah media selektif. Media ini digunakan untuk memungkinkan pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Media ini mengandung bahan yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Contohnya adalah McConkey agar. McConkey merupakan media selektif sekaligus diferensial dikarenakan McConkey mengandung garam empedu sebagai penghambat pertumbuhan bakteri di luar saluran cerna, dan McConkey juga mengandung indikator perbedaan berupa zat warna yang berubah jika terjadi perubahan pH akibat metabolisme laktosa. Selanjutnya ialah media uji. Media uji adalah media yang digunakan untuk menguji efek dari bahan tertentu, misalnya antibiotik pada mikroorganisme. Seperti yang tampak di sebelah kiri, itu adalah media Mueller-Hilton agar. Kemudian yang terakhir adalah media penghitungan. Media ini digunakan untuk menghitung bakteri yang berasal dari sampel tertentu, misalnya air sumur atau sampel makanan. Media yang digunakan biasanya adalah media yang dapat menumbuhkan E. coli atau bakteri coliform. Kemudian ini adalah referensi dari materi yang telah disampaikan tadi. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan berikan komentar tanggapan, saran, dan kritiknya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk penonton sekalian. Sampai jumpa.